ya pagi ini bisa datang pada kondisi sukacita dengan cuaca yang cerah. Tentunya kita juga punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita semangat luar biasa. Amin. Tuhan, kita mulai saja. Kita angkat satu pujian hati yang mengenal. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Dari awal seperti lu sayang. Silakan berdiri saudaraku. Lu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa
tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, mari sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, Kau Allah ajaib, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terpuji nama-Mu, puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, ku percaya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, ku percaya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, benar sekali Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam ruang-Mu Tuhan, agar hari-hari kami ini dijauhkan dari rasa khawatir Tuhan, agar hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan jauh dari kami ya Bapa. Kami kan punya Allah yang melindungi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan memulai ibadah minggu ya Tuhan. Urapilah kami ya Bapa, urapilah setiap hamba-Mu yang akan mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Pimpinlah bagi jemaat yang belum hadir Tuhan, agar segera tiba ke sini dengan kondisi yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Layakan kami untuk mulai pada pagi ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberi kita kekuatan, karena tidak pernah terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita kembali, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, mari bangkit berdiri saudara. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Ya, benar sekali ya, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan selama-lamanya. Itu kita selalu beri nyanyian yang terbaik ya buat Tuhan, untuk tanda kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Ini bagus nih nyanyi. Kita goyang ya, biar lebih semangat lagi ya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memuji kemuliaan kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi Tuhan memberikan, mari bangkit berdiri. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak
tunjuk saling tangannya ke teman-teman ya. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya, iman. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Semangat. Puji Tuhan ya, kita harus lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Saya beri kesaksian bagi yang berulang tahun. Wah, ada ulang tahun. Tanggal kemarin dan sebelumnya. Saya persilakan yang terlebih dahulu ulang tahun ya. Mana? Maju. Oh, Nona. Dua, ada dua. Tambah bentar. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan pada hari Senin tanggal 14 kemarin. Saya diberikan Tuhan satu tambahan usia lagi yang ke 24. Saya ucap syukur kepada Tuhan karena semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Nona, semangat ya untuk mulai ini lebih lagi. Persilakan untuk Bapak yang punya hajat hari ini. Salam. Saya nggak bagus di mimbar, kayak di paku, nggak bisa kemana-mana. Bisa di sini aja. Puji Tuhan. Jumat kemarin tepat Tuhan kasih tambah umur jadi gocap ji. Ada yang tahu yang gocap ji? Ada 25. Laras nanti cari istri yang 25 juga. Beranian itu depan ibu. Itu kesaksian saya begini, dari awal lulus sekolah sampai sekarang nggak tahu nih Tuhan izinkan saya di dunia marketing ya. Saya mau beralih ke dunia lain, waduh ampun pusing. Tapi sampai detik ini Tuhan izinkan kalau saya ini dunianya marketing. Nah kalau dunianya marketing ini gimana caranya barang yang laku bisa laku dan orang yang nggak ngambil sama saya bisa ambil sama saya. Itu lebih dukun menurut saya. Dukun lewat itu. Kalau dukun pakai jambi-jambi, plus ambil ordernya. Saya enggak, cukup tatap mata aja, nego, ya kan? Terus sebentar. Nah, terus supaya ini Bu Gembala dengar, ya kan? Nah, terus begitu Tuhan izinkan selama saya bergulir banyak suka duka. Pas 3 bulan ini Tuhan juga izinkan aku dikasih tahu sama Tuhan, Yohanes, ilmumu tuh bisa meyakinkan orang yang nggak ambil barang bisa ambil barang, sampai akhirnya ibarat kata sampai tidur aja di bel suruh ngirim barang, suruh kirim barang. Dalam hati saya nih, dulu tuh saya pengennya ngemis-ngemis, minta tolong bos, minta order. Sekarang balik semua, mereka yang minta tolong saya untuk segera kirim. Ada lagi, begitu Tuhan izinkan itu, Tuhan bilang sama saya, hebat toh kamu, hebat Tuhan. Ya, tak terusin itu.
Tapi begitu pada masanya singkat cerita, Tuhan tuh tanya sama saya, "Wong kamu bisa menyenangkan hati orang, kenapa nggak bisa menyenangkan hatiku?" Waduh, kaget aku. Iya. Kenapa ya Tuhan? Saya bisa meyakinkan orang untuk percaya dengan apa yang saya ucapkan. Saya meyakinkan orang dengan data yang saya berikan. Tapi malah Tuhan tuh bilang sama saya, "Oh, kamu sendiri aja gak bisa menyenangkan hatiku. Gimana kamu bisa berkat tak turunkan ke kamu? Kamu memang tak sodorin semua orderan itu. Orang cari kamu semua. Tapi kenapa kamu malah berpaling dari aku?" Tuhan saya gak berpaling. Saya bantah ceritanya. Tuhan saya gak berpaling. Saya tetap berjalan sesuai dengan Tuhan. Tapi ya itu tadi saya bilang, itu menurut kamu, bukan menurut aku. Kalau saya digituin sama orang, sampai tuding-tuding, paling aku jongkok. Kelihatan nggak bisa di sini? Enggak. Di belakang kelihatan ya? Enggak. Saya sampai begini aja. Tapi satu sisinya lagi, kalau Tuhan yang marah, waduh, itu yang saya takut sekali. Karena Dia yang menciptakan saya, yang Dia yang ngasih mulus saya, Dia yang kasih berkat dan anugerah. Hari ini, detik ini, saya puluhan tahun masih bisa bernapas. Tapi kenapa saat saya meyakinkan orang-orang bisa semua saya anggap saya takutkan, tapi kenapa kok saya nggak bisa menaklukkan hati Tuhan? Tapi saya yakin detik ini pun Tuhan masih mengasihi saya dan keluarga saya. Itu yang saya imani terus. Dan bukan berarti kalau setiap kesaksian dapat berkat ini ABC. Enggak. Kesaksian saya ini hanya mengajarkan buat diri saya. Kalau hari ini saya ulang tahun, saya diingatkan bahwa Yohanes, kamu itu jiwa-jiwa marketing, bisa menyenangkan hati orang segala macam. Kamu harus menyenangkan hati saya dulu. Iya kayaknya nanti tak tambah, gak usah kamu minta tak kasih. Itu yang saya imani. Masih dengar kesaksian enggak? Kira-kira saudara-saudara, kalau ingin masih dengar kesaksian saya, kita ketemu tahun depannya, November tahun 2023. Kalau Tuhan menghendaki, umur kita panjang, kita masih bertemu dan kita masih bersukaria. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Yohanes ya. Benar ya, mungkin satu untuk maju melayani ke mimbar, Tuhan menginginkannya. Ya, terima kasih ya untuk kesaksian semuanya. Kita nyanyi satu lagu, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, mari silakan persembahan dijalankan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja
siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bangkit berdiri saudaraku untuk kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, angkat tangan kita juga dulu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, sungguh besar, sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, darahmu telah layakkan dalam kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
kita, menyertai kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persilakan doa firman untuk Bapak Yohanes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur Engkau telah mempertemukan saudara kami untuk beribadah, dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau berada dalam hati kami, dan tak seorang pun yang akan tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tapi kami yakin dan kami percaya dengan iman kami dapat melewati segala sesuatu pun yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu apa yang beliau taburkan Tuhan dapat masuk dalam hati kami, dan kami keluar dari pintu ini dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan dengan segala kekuatan, bukan dari kekuatan kedagingan kami Tuhan, tapi ajari kami selalu Tuhan untuk selalu bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan bagi saudaraku. Silakan kepada Bapak. Puji Tuhan, senang kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita masih diberi kesehatan, mari pakai pergunakan untuk lebih lagi kita muliakan Tuhan. Mari senang sekali lagi kita bangkit berdiri, menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Puji Tuhan. Silakan duduk, baik saudara. Pasal ini ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yakir. Tidak diberitahu kapan dia hidup, kapan dia lahir,
tidak diberitahu saudara. Tetapi yang kita dapati saudara dari tulisan Agur Binyake ini ada satu hal yang luar biasa. Ya. Saya dapati begini, dia menulis 4 hal yang kecil namun bijaksana. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Ejaan Lama, saudara, dia tulisnya begini, saudara. Pasal 30 dia tulis begini, bahwa 4 perkara, ayat 24 ya, ayat 24, bahwa 4 perkara ini terkecil dalam dunia. Saya baca dalam Ejaan Lama. Akan tetapi tersangatlah ia bijaksana dan lengkaplah kepandaiannya. Jadi ada makhluk terkecil di muka bumi yang diciptakan Tuhan, sangat bijaksana dan lengkap kepandaiannya. Apanya saudara? Semut, pelanduk, belalang, cicak. Binatang terkecil yang dibuat Tuhan, tapi punya kebijaksanaan dan lengkap dengan kepandaiannya. Saudara, diciptakan Tuhan, sekali lagi saya katakan, dibuat dengan tangan Tuhan. Bukan barang rongsokan, barang yang sempurna, barang yang luar biasa. Ya, saya katakan barang, ya, apa yang Tuhan ciptakan itu adalah luar biasa. Tadi yang sudah bersaksi katakan bahwa Tuhan sudah beri kemampuan, talenta kepada kita semua. Keempat binatang yang terkecil ini tidak punya pikiran logika, tapi bisa dikatakan punya kebijaksanaan dan kepandaian yang luar biasa. Saudara bisa punya nalar, logika, berpikir yang baik, berbuat yang baik. Sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus, mana yang tidak harus. Tapi dari hal ini kita dapati, saudara, ilustrasi yang diangkat oleh Agur Binyake ini, yang diangkat oleh Amsal ini, ya, 4 hal binatang terkecil yang akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Empat binatang yang dibahas oleh Agur Binyake, ya, kecil tidak berarti lemah, layak diabaikan. Karena binatang seperti semut, pelanduk, belalang, dan cicak diberi kemampuan untuk mempertahankan dirinya dengan kelebihan. Saya akan panjang lebar, saya akan mulai dari binatang yang paling terkecil pertama, yaitu semut. Keistimewaan semut, ya, yang paling menonjol ialah ia rajin bekerja. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Ada ayat berkata begini, saudara, saya dapat begini, luar biasa. Bila singa-singa muda merana kelaparan, tetapi semut, ya, yang giat bekerja mempunyai makanan yang berlimpah dan tidak kekurangan. Ada ayatnya kan? Singa-singa muda merana kelaparan. Bandingkan, saudara, singa yang besar dibandingkan dengan semut yang kecil, tapi punya kerajinan yang luar biasa, punya giat rajinnya luar biasa. Saya ingat sekali ketika saya pelayanan di Google Meet atau Zoom itu, saudara, ketika pandemi COVID melanda bukan saja di Indonesia, bahkan melanda di sekitar kita.
sampai di ujung dunia manapun, katakan, Pak, saya ini OTG, orang tanpa gejala, ya. Tapi karena saya harus hidupi istri anak-anak saya harus memenuhi kebutuhan saya tetap bekerja. Saya pakai masker, pakai berlapis-lapis supaya orang nggak kena. Ya. Orang giat bekerja walaupun menyerempet kematian. Kalau saudara giat rajin beribadah kepada Tuhan, saudara nggak seperti daerah negara-negara yang saya katakan yang tidak ada kebebasan. Semua kita Indonesia ini ada kebebasan beribadah. Ada waktu-waktu tertentu di negara-negara tertentu mereka tidak ada kebebasan dalam beribadah. Mereka sampai menyerempet menjadi nyawa mereka taruhannya. Tapi ada satu kerinduan untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka rajin datang beribadah. Saya pernah dengar kesaksian saudara sampai katakan ini lembaran kitab ini saudara dirobek sudah dibagi-bagi untuk dibaca. Ya. Mereka menunggu satu minggu itu saudara untuk apa saudara? Beribadah dan menukar satu lembaran Alkitab ini supaya mereka bisa baca. Anda bisa bayangkan hari Minggu mereka menunggu cuma untuk beribadah dan menukar satu lembaran Alkitab. Saya ingat almarhum mama daripada Ibu Norma, ya, punya kerinduan beli Alkitab untuk orang-orang. Kasih Alkitab untuk dibaca. Ada organisasi tertentu ya, mencari dana, penggalangan dana untuk bisa beli Alkitab dan dibagikan ke negara-negara lain supaya mereka bisa baca Alkitab. Saudara, semut binatang kecil punya kerajinan yang luar biasa, punya kerajinan bekerja secara luar biasa. Pemandu pujian katakan, mari kita semangat dalam kita memuji Tuhan. Tadi yang bersaksi, saya mesti mengerti siapa saya. Kalau Tuhan mudahkan dengan kemampuan, dengan keterampilan, kenapa nggak saya pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Dulu saudara, waktu saya masih duduk di pemuda remaja, ketika ada teman sebaya saya, dia katakan, saya mau sekolah Alkitab. Kamu udah pintar, ganteng, punya segalanya, ngapain sekolah Alkitab? Ngapain beri dirimu kepada Tuhan? Saya bilang begitu saudara. Ya. Kamu sudah ganteng, orang tua punya segala-galanya, pintar, kenapa mau jadi sekolah Alkitab? Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Ya. Saya mau beri diri saya untuk Tuhan. Lama saudara saya mikir, saya nggak akan mungkin saya. Contohnya saudara saya jadi hamba Tuhan. Yang saya mau katakan saudara, semut punya kegiatan yang luar biasa, tidak pernah diam dalam bekerja. Saudara pernah perhatikan semut? Ada nggak semut ngobrol saudara? Rumpi, nggak ada semut. Ya, bekerja, bergerak sana kemari. Dan keistimewaan semut yang kedua, bukan saja dia rajin, dia dapat apa-apa saudara, dia bagikan sama orang, sama sesama semutnya. Saudara sudah diberkati dengan kebaikan kasih Tuhan. Berkati lagi orang yang sekitar saudara, supaya saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Belajar saudara. Tadi saya katakan, saya baca lagi saudara dalam ejaan lama, ya. 4 perkara ini, ya,
binatang terkecil dalam dunia, tetapi sangatlah bijaksana dan lengkaplah kepandaiannya. Punya kecerdasan yang luar biasa, rajin, mau berbagi. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, mari saudara, bukan saja saudara giat dalam bekerja, dalam studi pelajaran perkuliahan saudara, tapi juga marilah giat kita dalam melayani Tuhan. Giatlah kita beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Ingat, masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, ya, nggak tahu kapan datang dalam kehidupan kita. Saya angkat lagi pemandu pujian, katakan, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan juga akan dekat sama kita. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan juga akan menolong dalam kehidupan kita. Saudara rajin dalam bekerja, mari lebih rajin lagi saudara bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Lebih rajin lagi mencari Tuhan. Saya percaya saudara, apa yang saudara butuhkan, perlukan, Tuhan bisa adakan semuanya. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas, ya. Ada masa-masa nanti saudara, firman Tuhan sudah menubuatkan, ya. Ada masa-masa nanti waktu orang akan mencari firman Tuhan, pergi dari ujung ke ujung untuk baca, untuk makan makanan rohani, tapi ada waktunya tidak bisa. Mari ketika sampai kita boleh diberi kesempatan sampai sekarang ini, gali terus firman Tuhan, rajin terus baca firman Tuhan, penuhi. Saudara-saudara terlalu banyak, mungkin banyak makanan jasmani yang saudara, lebih banyak lagi makan rohani. Pribadi saudara menjadi hal yang luar biasa. Hari Minggu kemarin saudara, ada di bulu tangkis, ada yang berantem saudara. Anak bapak-bapak sama anak muda nggak mau ngalah. Bapak-bapaknya juga nggak mau ngalah, anak mudanya nggak mau ngalah. Yang satu sudah pelayanan, yang satu lagi mau menempuh untuk semakin lebih dekat sama Tuhan. Bingung saudara. Saya bilang, ya itu kalau di lapangan ketahuan siapa dirinya. Berantem, sudah mau berantem, sudah nggak bisa lepaskan. Anak mudanya saya tahan saudara, karena badannya bagus sekali. Saya pegang tangannya aja pusat, gede sekali tangannya. Nggak bisa, saya bilang ya sudahlah, nggak bisa ditahan, sudah saya lepas dirinya. Sudah dikasih tahu, sudah sabar. Nggak bisa, dia begini. Sabar. Dan saudara, salah-salah saya mau peluk saudara, cuma pas saya peluk, habis keringetan saudara. Aduh, biasa. Udah tahan saudara. Bawa bapaknya di sana, masih terus. Aduh, kacau. Saya dapati saudara, orang yang semakin banyak baca firman, bukan saja hidupnya ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, kehidupannya, tindak tanduknya itu bisa redam saudara. Apapun ada persoalan, ada masalah, pasti bisa diatasi dengan pertolongan Tuhan. Semut bangsa yang kecil, tapi punya kepandaian yang luar biasa. Yang kedua, pelanduk. Saya dapat begini saudara. Mungkin saya juga cari-cari pelanduk apa sih ya. Saya tanya sama Google. Dapatlah di Wikipedia dikatakan begini. Pelanduk adalah kerabat dekat dengan kijang dan rusa. Tapi di beberapa negara lain disebut dekat dengan tikus atau kelinci, karena mukanya seperti tikus, ya, badannya seperti kijang, ya, bukan rusa, seperti kijang, seperti kancil, kecil, kakinya lebih kecil. Firman Tuhan katakan begini, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu.
bangsa yang lemah. Saya nggak bisa pikir saudara, seberapa besarnya ini kolonialnya pelanduk ini, sampai dikatakan bangsa yang lemah. Tetapi yang membuat rumahnya di Bukit Batu. Dua hal yang saya dapati saudara tentang pelanduk ini. Bangsa yang lemah, dia sadar dia nggak bisa apa-apa saudara. Dia sadar diri, dia bangsa yang lemah. Dia sadar dia binatang terkecil, binatang terlemah. Makanya dia buat rumah ya di Bukit Batu. Saudara, banyak anak-anak Tuhan sudah tahu tidak bisa, tapi maksa untuk bisa. Ya. Sudah tahu ini bukan tugasnya, tapi berusaha. Ya. Saya pernah melihat saudara, ada orang sok jago bikin listrik, bukan ahlinya saudara. Akhirnya apa saudara? Dia kestrung loncat saudara sampai ke bawah. Di atas tangga dia naik. Kestrung kaget saudara. Jatuh saudara. Yang meninggal cuma sakit aja badannya. Banyak orang seperti itu, so tahu. Ya. Pengen tampil bisa, padahal nggak bisa. Belajar dari seekor binatang namanya pelanduk. Dia sadar dia lemah. Dia bikin rumahnya di Bukit Batu. Saudara sadar kalau kita ini lemah, tidak berdaya. Biarlah dalam kelemahan kita boleh sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Pelanduk menyadari betapa rapuhnya hidup. Bijaksana kalau dia bisa bangun rumahnya di atas Bukit Batu. Saudara, firman Tuhan sudah jelas. Orang yang bijaksana, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan disebut orang yang bijaksana. Seperti apa saudara? Seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dasarnya batu. Perjalanan kehidupan kita tidak tahu sampai kapan. Kehidupan kita nggak tahu apa yang akan kita alami. Ya. Tapi kalau dasar hidup kita didasari dengan firman Tuhan, didasari dengan Tuhan Yesus, maka segala perjalanan kehidupan kita tidak akan goyah, saudara. Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita. Yang kedua yang saya dapati saudara dari pelanduk ini, dia buat rumahnya di Bukit Batu bukan saja sebagai perlindungan, tapi juga dia boleh merasa aman. Saudara, tempat yang aman bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah, adalah ketika kita lari kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari, saya percaya jangan pakai kekuatan kita. Ada persoalan, ada masalah, yang pertama yang harus kita lakukan, datang cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, bawa semuanya kepada Tuhan, dan lihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak tahu selanjutnya saudara mau bikin apa, tapi langkah yang terbaik yang kita bisa lakukan, cari Tuhan terlebih dahulu, datang kepada Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Yang ketiga adalah belalang. Ya. Belalang bukan binatang yang kuat atau mempunyai senjata yang ampuh seperti tawon. Di rumah saudara saya nggak tahu, ada binatang yang biasanya bikin sarang saudara di atas kayu-kayu, ya ada. Nggak tahu ngengat, nggak tahu apa, ya suka terbang-terbang saudara. Ibu gembala kalau sudah ada begitu saudara, panggil saya, bersedia. Ada kegantung saudara, kebetulan ini latihan smash. Dari pukul saudara masih bergerak.
angkat, saudara buang. Ada lagi. Setiap ada sarang aja di atas kayu pasti tuh. Kalau saudara tahu, saya nggak tahu namanya apa. Nah ini belalang, bukan binatang yang kuat, tidak punya senjata yang ampuh seperti tawon. Saudara ganggu tawon aja, dikejar saja. Tapi apa yang kita bisa dapati dari binatang terkecil, dari belalang ini? Firman Tuhan katakan, belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Lebah punya ratu, atur semua. Tapi belalang gak punya raja, tapi bisa berdiri, bisa teratur dengan baik. Negara ini kalau tidak diatur dengan baik oleh presiden yang terpilih, saudara, kacau balau. Dulunya tidak ada, saudara, yang hujat-hujat pemerintah presiden. Tapi sekarang ada yang berani, saudara, hujat sama presiden. Makanya dibikin undang-undang. Siapa yang menghujat ini, ada hukum menghujat. Saya baca di berita, polisi sedang mencari seorang perempuan yang menghujat ibu gembala. Bukan ibu gembala, ibu negara. Cari, saudara. Nggak boleh menghujat. Saudara menghujat aja ada undang-undangnya. Langsung saudara panggil polisi, dipidanakan. Yang saya mau katakan begini, saudara, kalau anak Tuhan hidup teratur di dalam Tuhan, aman, saudara. Contohnya rel kereta api, teratur aja di relnya, selamat sampai tujuan. Tapi ketika dia keluar dari jalurnya, bencana yang terjadi. Hidup kita yang sudah diatur oleh Tuhan, dalam rencananya Tuhan, maupun enak maupun tidak enak, tetap tinggal, saudara. Jangan keluar. Kalau kita keluar, bahaya. Ada dalam satu rumah ada 2 orang anak. Satu kali anaknya bilang begini, "Pak, mana warisan saya? Bagian saya mana?" Loh, buat apa? Minta aja, mana warisan saya? Bapaknya nggak nanya panjang, oke, dihitung, dikali, dibagi, panggil notaris, panggil semua, itu bagi. Anak yang satu nggak tahu, serahin, pergi, foya-foya apa semua, luntang-lantung. Yang tadinya hidupnya teratur dalam rumah bapaknya, ketika dia keluar, hidup lebih bebas, hidup seperti kayaknya lepas dari segala-galanya. Apa yang terjadi, saudara? Yang tadinya enak, lama-lama semua yang dia miliki habis. Dia pergi dengan penuh, pulang dengan kosong. Syukur bapaknya masih terima. Hidup lagi dalam keteraturan. Anak Tuhan hidup dalam keteraturan, penuh dalam kelimpahan. Jangan keluar dari pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara keluar dalam pemeliharaan Tuhan, habis, saudara. Habis. Saudara nggak akan bisa apa-apa. Firman Tuhan jelas katakan, siapa yang di dalam aku dipelihara, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan dan alami hal yang luar biasa. Yang kedua, dari belalang ini, saya ingat peristiwa ketika belalang, sejumlah bangsa belalang ini, saudara, menyebu Mesir. Apa yang jadi, saudara? Lulu lantak negeri daripada Mesir. Kalau anak Tuhan bersatu, saudara, bisa menggoncang orang-orang di sekitar kita. Rumah tangga sepakat berdoa untuk persoalan masalah yang sedang dihadapi. Saya percaya, saudara, Tuhan nggak bisa tidur. Tuhan akan menolong. Kita jemaat, saudara, bersatu bersama-sama. Gak ada yang saling
marah satu dengan yang lain, sama-sama bersatu. Saudara, saya ingat jemaat awal-awal, mereka bersatu, sepakat dalam doa, sepakat dalam pelayanan. Nggak dibilang saudara, nggak usah cari jiwa-jiwa, jiwa-jiwa datang sendiri saudara. Jemaat di sini bersatu sama-sama saudara. Jemaat akan penuh saudara, orang-orang akan datang memenuhi tempat ini. Tahun depan kita akan adakan visi sama-sama. Visi gembala sama jemaat diatur sama-sama, supaya kerinduan kita tempat ini bisa dipenuhi, bahkan bisa diperbugar lagi kalau kita bersatu sama-sama. Mari jemaat, mulai dari kehidupanmu dalam rumah tanggamu, ada persoalan, ada masalah, sepakat, bersatu. Kalau sudah sepakat, satu jiwa, satu roh, saya percaya ada kesatuan yang luar biasa. Nggak akan ada yang bisa memecahkan. Berikut saudara, cicak. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan spider, laba-laba. Ya. Saudara kalau lihat, saya pakai laba-laba dulu. Ada laba-laba di rumah pasti saudara entah ambil sapu, entah bersih-bersih, betul ya? Laba-labanya hilang nggak saudara? Tidak. Yang ada apa saudara? Sarangnya hilang. Sarangnya hilang, dia pergi tempat lain, dia meminta lagi, dia membuat lagi, dia mengatur lagi. Di sana nggak bisa bikin apa-apa, pasti Tuhan buka jalan yang lain. Ditutup sebelah sini, kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa buka jalan yang lain. Ditutup sebelah sini, tidak disukai di tempat ini, dimusuhi tempat ini, Tuhan pasti bisa buka tempat yang lain. Baterainya habis, tapi firman Tuhannya belum habis. Saudara, saya minta tolong boleh ganti ini. Ini. Langsung banget tolong. Sekarang saya bicara tentang cicak. Menurut seorang peneliti di California, Amerika, di telapak tangan cicak itu ada bulu-bulu yang disebut sobota, ya, yang membuat cicak bisa melekat di dinding. Dalam arti rohaninya, kalau kita dekat melekat sama Tuhan, dari bawah saudara, Tuhan bisa angkat kita. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Saudara, kalau kita melekat sama Tuhan, siapapun saudara, jangan berkecil hati. Tuhan bisa angkat engkau dari bawah menuju ke atas. Contohnya siapa saudara? Contohnya siapa? Yusuf. Dari bukan siapa-siapa, dikucilkan, dibuang ke sana kemari, tidak dihargai, tidak diakui. Tapi lihat, Yusuf diangkat dari tempat, saya katakan sudah dari dalam lubang yang paling dalam. Tuhan bisa angkat dia, bisa menjadi penguasa di Mesir. Saudara, kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan bisa angkat kehidupan kita. Tuhan bisa bawa kita dari yang tidak jadi apa-apa menjadi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya beri kesimpulan
Kalau kita rajin mencari Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita tetap menjaga persatuan, semakin melekat kepada Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, saya percaya saudara, hidup kita akan aman-aman saja. Hidup kita akan luar biasa, bahkan semakin indah di pemandangan Tuhan. Mari belajar dari binatang terkecil yang diciptakan Tuhan, tapi punya kebijaksanaan dan kepandaian yang luar biasa. Saudara adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan sudah beri talenta, kemampuan yang luar biasa. Mari kita diajar oleh Amsal ini, ya gurbiat yake ini, dari binatang terkecil, binatang yang tidak berdaya, binatang yang dapat diganggu, dapat dirusak saudara, tapi punya kepandaian yang luar biasa. Semakin saya percaya saudara lebih dari binatang-binatang ini, karena saudara dikasih dan cintai oleh Tuhan. Mari pakai kehidupan saudara. Hari-hari ini kita semakin giat mencari Tuhan. Hari-hari ini kita semakin mencari perlindungan di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita boleh menjaga persatuan antar jemaat yang ada dalam keluarga kita, supaya kita boleh melihat semakin hal yang luar biasa. Bahkan semakin kita melekat kepada Tuhan. Mulailah dari rumah tanggamu. Ada kesatuan, ada persatuan yang luar biasa. Suami sekali mengasihi istri, anak-anak, istri kepada suami dan anak-anak. Bersatu, ada kesatuan. Saya percaya ketika mereka sepakat, mujizat pasti terjadi. Semakin kita dekat sama Tuhan, kalau kita lekat sama Tuhan, semakin kita berbuah lebat yang luar biasa. Kita sudah dengar firman Tuhan dari 4 binatang terkecil. Kita dapati bahwa kita lebih dari binatang ini. Kita mampu lebih daripada mereka. Tapi mari kita belajar dari 4 binatang ini. Saya simpulkan 4 lagi, sekali lagi. Rajin dalam mencari Tuhan, rajin dalam berbuat hal yang baik, rajin mulai melakukan bagian kita kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Menjaga persatuan dan kesatuan, semakin melekat kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan ini, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa firman Tuhan yang kita sudah dengar. Naikkan pujian kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata, kasih setiamu Tuhan. Kasih setia yang membesar dari langit. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat
muliakan bagimu. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita renungkan pujian ini. Kita tutup mata jasmani kita buka mata rohani kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Berkatnya selalu luar biasa atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajar kita dari binatang terkecil tapi punya kebijaksanaan, punya kepandaian yang luar biasa. Saudara dan saya adalah manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Mari kita rajin mencari Tuhan. Semakin kita boleh mencari Tuhan dalam kondisi seperti saat ini, saya percaya ketika kita semakin cari Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita. Berkat Tuhan akan senantiasa kita akan alami. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita. Jangan kemana-mana. Ketika ada persoalan, ada masalah, cari Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Rumah tangga hancur karena tidak ada kesatuan, kesehatian antar suami dan istri. Mari ada kesatuan, persatuan yang baik. Firman Tuhan katakan, ketika kita ada kesatuan, persatuan, ke sana berkat dikirim, ke sana berkat Tuhan akan antar. Rumah tangga ada kesatuan, persatuan. Ketika mereka sepakat berdoa, mujizat terjadi. Sesuatu pasti terjadi atas kehidupanmu. Jemaat di tempat ini ada kesatuan sama-sama. Jiwa-jiwa akan berdatang. Mari jangan ada lagi saling senggol sana kiri dengan kanan. Mari saling menghibur satu dengan yang lain. Jangan cemburu sosial. Kalau mereka diberkati, engkau juga bisa diberkati Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Puji Tuhan. sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah aku balas Tuhan
Kami hanya debu, kami hanya angin, kami hanya uap di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan jadikan kami pribadi yang luar biasa. Manusia-manusia yang diperlengkapi secara luar biasa oleh Tuhan. Punya kemampuan, talenta, kepintaran yang luar biasa. Kalau saat ini firman Tuhan datang mengajar kami dari binatang yang lemah, kecil yang Tuhan buat. Kami belajar dari kehidupan mereka, memeriksa kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin giat mencari Tuhan, semakin rajin bersekutu kepada Tuhan, semakin rajin beribadah kepada Tuhan, semakin rajin berbuat baik. Menjadikan Engkau tempat pelarian kami, menjadikan Engkau tempat perlindungan kami. Ada persatuan, semakin melekat kepada Tuhan. Ketika kami lakukan ini, kami percaya apa yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, ucapkan, idam-idamkan, Tuhan pasti adakan semuanya. Roh Kudus tolong setiap jemaat agar firman Tuhan benar-benar tertanam dalam kehidupan kami. Kami pulang melakukannya, mengerjakannya. Ketika kami boleh hadapi persoalan masalah dalam kehidupan kami mencari Engkau, kami datang kepada Engkau, kami boleh bersepakat bersama keluarga kami, dan mujizat pasti terjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kehidupan kami, pekerjaan usaha kami, Tuhan tolong. Studi pelajaran perkuliahan kami, Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Kami terima berkat firman, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang masih mengingatkan kami, memberitahu kepada kami agar kehidupan kami semakin bijaksana, semakin luar biasa, semakin indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bawa korban persembahan kami yang kedua. Berkati setiap apa yang kami bawa. Karena kami percaya, kami kembalikan semuanya, karena semuanya datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Saudara, saya mau beritahu dari sekarang, ibadah Natal, ibadah dan perayaan Natal kita tanggal 25 Desember itu mulainya jam 10 pagi apa siang ya? Pagi menuju Karena habis ibadah kita akan makan siang bersama-sama. Karena kalau kita mulai jam 8, makan pagi bukan, makan siang bukan, kepagian. Jadi kita akan makan ibadah, makanya saya katakan ibadah dan perayaan tanggal 25 Desember jam 10
pagi menjelang siang. Ya, kita siapkan waktu kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Seperti hari-hari yang saya katakan, saya minta tolong supaya Pak Yusuf bisa datang ya, Ibu Norma bisa hadir bersama-sama kita ya dalam ibadah perayaan Natal kita bersama-sama ya. Siapa yang datang sendiri boleh ajak yang lain, saudara-saudara ya, keluarga saudara bisa ibadah Natal bersama kita di tempat ini jam 10 ya. Itu saja. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Sekalian kita berdoa buat yang berulang tahun ya. Ada 2 orang, sebutnya ada 3 orang ya. Ibu Wawa tanggal 14 juga ya, sama Ibu sama Nona dan Pak Yohanes tanggal 18 kemarin hari Jumat. Tuhan sudah tambahkan. Kita akan doakan mereka bersama-sama ya. Karena ketika kita berdoa bagi orang yang kita kasihi, berkat kasih anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Aku masih Tuhan. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan berkati dengan panjang umur dalam kehidupannya. Tuhan sudah tambahkan usia 6 tahun lagi. Semua karena Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kasih anugerah, pertolongan, berkat, anugerah Tuhan turun melimpah atas kehidupannya. Masa mudanya dalam rencana-rencana yang Tuhan sudah kerjakan terjadi terlaksana atas kehidupannya Tuhan. Agar kehidupannya semakin hari semakin luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami yakin percaya bertambahnya umur, bertambah lagi segala hal yang luar biasa yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupannya. Mulai dalam berkat-berkat rohani mengikuti berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yohanes tanggal 18 November kemarin. Tuhan sudah tambahkan usia. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat yang ada di surga turun melimpah atas kehidupan Pak Yohanes yang ada. Kerinduan, pergumulan, keinginan yang diidam-idamkannya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, terlaksana dalam kehidupannya. Karena Engkau sudah tambahkan usia, kami percaya Tuhan, bertambahnya umur, bertambah lagi berkat kasih anugerah nyata dalam kehidupan Pak Yohanes yang ada. Mulai dalam berkat-berkat rohani mengikuti berkat-berkat jasmani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Wawa tanggal 14 November juga. Tuhan sudah tambahkan usianya setahun lagi. Tuhan berkati, Tuhan tolong kehidupannya. Tuhan percayakan, Tuhan berkati dengan tambah-tambahkan. Apa yang Tuhan sudah percayakan semakin Tuhan berkati, Tuhan adakan. Biar juga dia boleh ambil waktu untuk boleh beribadah bersekutu bersama-sama Tuhan. Mengalami semakin hari semakin luar biasa berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Antar setiap jemaat
kembali ke rumah mereka masing-masing dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan yang baik. Karena kami percaya kalau kami mulai ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pagar perlindungan Tuhan tetap kami boleh alami, tetap kami boleh rasakan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, pimpin, lindungi beserta dengan kami. Sertai perjalanan iman Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus adalah pemberian pertolongan Tuhan. Yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Segala kebutuhan, keperluan jemaat dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adakan semuanya. Adalah kami yang sedang dalam bangku pendidikan, perkuliahan, Tuhan tolong. Yang akan menghadapi ujian sebentar lagi, Tuhan tolong. Berkati kepintaran, kemampuan, hikmat yang dari Tuhan. Daya ingat, daya hafal, berbahasa, berhitung. Karena kami sadar, kami tahu keberadaan anak-anak kami, kemampuan anak-anak kami. Hanya oleh karena Tuhanlah mereka bisa pintar, pandai, mampu mengerjakan soal-soal. Tolong anak-anak kami boleh menyadari, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan lebih giat lagi, agar mereka bisa naik kelas dengan peringkat-peringkat yang luar biasa, menjadi kebanggaan orang tua, terlebih lagi kebanggaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang baterainya. Mari kita satukan hati kita supaya kita juga makin kuat iring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Kau telah mencurahkan berkat yang melimpah kepada kami Tuhan. Kau juga telah memberikan kepada kami tubuh yang sehat Tuhan, hingga kami dapat bersekutu kembali pada pagi hari ini Bapa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Hasrat-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati hamba-Mu Maromi Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai dia dengan lebih indah dan lebih haram lagi ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan dan diselamatkan Tuhan, supaya dia pun bisa lebih lagi memuliakan Kau Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, saudara kami juga, Ibu Esther juga Tuhan, maupun keluarganya Tuhan. Pakai mereka juga menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersatu hati buat saudara kami Pak Johannes Tuhan, yang Kau percayakan, dan saudara kami Nona juga Tuhan, yang telah Kau percayakan 1 tahun lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan,
semuanya balik semuanya ada rencana Engkau supaya hamba-Mu bisa lebih lagi memuliakan Engkau, memakai mereka Tuhan menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu Tuhan Yesus, menjadi contoh yang baik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Oh Bapak, bila sebentar kami juga akan makan bersama Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan makanan-makanan yang telah tersedia ini Tuhan, supaya menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami semuanya Tuhan. Dan tubuh yang sehat Tuhan, kami bisa lebih lagi memuliakan Engkau. Berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan ini Bapak. Kasih Bapak, sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bu Rati yang masak. Oh Pak, Tante Lili, selamat makan. Kataknya mah.